Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nendia Rahmadini. Dan di video kali ini, Nendi mau share bagaimana cara presentasi yang baik. Teman-teman mau tahu? Yuk simak baik-baik ya videonya. Nah teman-teman, sebelum kita mengetahui bagaimana sih cara presentasi yang baik, kita juga harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan presentasi. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa presentasi mempunyai makna pemberian, pengungkapan, pidato, penyajian, atau pertunjukan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa presentasi adalah suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan dengan cara menjelaskan atau menguraikan suatu materi secara sistematis. Nah, dengan diadakannya presentasi ini diharapkan bahwa audiens dapat mengerti maksud dari materi yang telah kita jelaskan. Nah, teman-teman juga harus tahu nih, apa aja sih kiat-kiat dalam presentasi? Kiat-kiat dalam presentasi itu ada 5. Yang pertama, menarik minat dan perhatian peserta agar peserta atau audiens dapat fokus pada apa yang kita sampaikan. Yang kedua, mengarahkan perhatian peserta agar terus fokus pada apa yang kita sampaikan, agar apa yang kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada para audiens. Yang ketiga, mempertahankan minat dan perhatian peserta. Salah satu cara untuk mempertahankan minat dan perhatian peserta yaitu dengan cara membatasi waktu presentasi. Karena daya serap para audiens akan semakin berkurang dan kefokusan para audiens juga akan semakin berkurang jika terlalu lama kita dalam berpresentasi. Yang keempat, menjaga kefokusan masalah yang tetap. Kita harus berfokus pada apa yang kita sampaikan. Jadi apa yang kita sampaikan langsung saja pada intinya, tidak perlu berbelit-belit. Dan yang kelima, kita harus memperhatikan etika dan norma dalam presentasi. Etika dan norma dalam presentasi yang pertama yaitu cara berpakaian. Cara berpakaian atau penampilan kita sangatlah penting dalam presentasi karena kita akan menjadi pusat perhatian dan semua pandangan audiens akan tertuju pada kita. Maka busana yang kita kenakan haruslah rapi, bersih, dan sopan. Nah, yang kedua adalah cara berbicara. Dalam kiat presentasi tadi disebutkan bahwa kita harus menarik minat serta perhatian para peserta atau audiens. Nah, untuk menarik minat peserta, kita juga harus berbicara dengan jelas agar audiens tidak kesusahan untuk mengerti maksud dari materi yang kita sampaikan. Nah, kita juga harus menggunakan nada bicara yang tepat saat melakukan presentasi agar audiens terus berfokus pada apa yang kita sampaikan. Yang ketiga yaitu cara berakting. Gestur tangan kita dan juga mimik wajah kita juga harus mendukung dalam presentasi. Karena jika kita presentasi dalam keadaan flat saja, itu tidak dapat menarik perhatian atau minat audiens. Maka gestur tangan atau gestur tubuh dan mimik wajah kita juga harus mendukung dalam presentasi. Yang keempat yaitu kesiapan mental. Untuk berbicara di depan orang banyak, kita pasti ada perasaan grogi, perasaan gugup. Aduh, sakit perut, mau ke toilet. Siapa hayo yang kayak gitu? Nah, kita sebelum presentasi harus mempersiapkan mental kita. Dan sebelum presentasi kita harus melakukan beberapa persiapan. Yang itu yang pertama, penguasaan topik atau materi yang akan kita sampaikan kepada para audiens. Dan kita juga harus mengumpulkan fakta-fakta, pengalaman, dan juga pengetahuan mengenai materi yang kita akan sampaikan. Yang kedua yaitu kita harus
menguasai alat bantu atau alat peraga visual. Manfaat dari alat peraga visual ini yaitu dapat menjadikan ide kita semakin jelas, dapat menjadikan pembicaraan lebih menarik, lalu dapat membantu audiens mengingat fakta-fakta yang kita berikan secara detail, kemudian dapat menjelaskan secara jelas hal-hal yang lebih kompleks dalam penjelasan yang kita sampaikan. Dan yang ketiga yaitu kita harus menganalisis audiens. Hal ini sangat membantu kita dalam menentukan program atau sistematika yang akan kita pilih dalam menyampaikan presentasi. Kita juga harus mengetahui latar belakang para audiens, yaitu seperti tingkat pendidikan, profesi, umur, pengalaman hidup, agama, ras, suku, bahkan tujuan para audiens mengikuti presentasi kita ini. Kembali ke norma dan etika dalam presentasi yang kelima yaitu pengelolaan waktu. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mempertahankan minat dan perhatian para peserta, kita harus membatasi waktu dalam berpresentasi. Jadi jangan terlalu lama kita dalam berpresentasi karena fokus para audiens akan semakin berkurang dan apa yang kita sampaikan tidak akan tersampaikan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu metode penyajian presentasi. Metode penyajian presentasi terbagi menjadi dua, yaitu metode presentasi tunggal dan metode presentasi kelompok. Metode presentasi tunggal biasanya dimanfaatkan untuk menampilkan seseorang pakar yang dipandang benar-benar menguasai secara menyeluruh bidang keahliannya. Sedangkan metode prestasi kelompok merupakan metode yang digunakan dengan cara kerjasama dalam suatu kelompok penyaji yang terdiri dari beberapa orang penyaji atau pembicara. Nah teman-teman, jika teman-teman menerapkan hal-hal tersebut dalam presentasi teman-teman, maka teman-teman dapat melakukan presentasi dengan baik. Adapun ciri-ciri presentasi yang baik yaitu yang pertama, penyampaian yang teman-teman lakukan penuh dengan semangat dan penuh dengan mental. Yang kedua, kejelasan berbicara teman-teman di depan audiens. Yang ketiga, presentasi yang teman-teman sajikan disusun secara sistematis. Yang keempat, teman-teman dapat memberi argumen yang dapat diterima oleh para audiens. Yang kelima, slide dapat terbaca dan menarik. Yang keenam, yaitu waktu penyampaian teman-teman tidak terlalu lama di setiap slide-nya. Yang ketujuh, teman-teman melakukan kontak mata dengan audiens. Dan yang kedelapan, teman-teman melakukan gerak berbicara seperti gestur tangan dan mimik wajah. Jika teman-teman telah melakukan ke-8 ciri-ciri tersebut, maka presentasi yang teman-teman lakukan sudah berjalan dengan baik dan benar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.